Bab 1. Konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Nah, pendidikan ataupun perguruan tinggi memiliki peranan yang amat penting dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, di mana saja di penjuru dunia ini akan berlomba-lomba mendirikan perguruan tinggi dan mendorong generasi muda untuk memasuki perguruan tinggi. Pembangunan bangsa bagi suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari manusia berkualitas. Pada rumpun dasarnya, agama diperkenalkan kepada mahasiswa sebagai suatu sistem Islam yang terdiri atas komponen akidah, syariat, dan akhlak. Kemudian, sumber psikologis, sosial, budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di PT dan model pendekatan ataupun metode pembelajaran PAI di PT. Yang pertama yaitu sumber psikologis, bagaimana tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hal tersebut. Pandangan pertama menyatakan bahwa PAI itu diperlukan, yang pendapat kedua justru menyatakan bahwa PAI tidak diperlukan. Alasannya karena agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan. Perbedaan pendapat secara psikologis pula pada dasarnya manusia suka, yakni untuk meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, dan lebih memilih untuk jalan kepada ketaatan. Kemudian yang kedua yaitu sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti bahwa pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultural, yaitu santri dan Muslim biasa. Kemudian yang ketiga, sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara historisnya, bangsa Indonesia itu memiliki dua sistem pendidikan, yakni pertama pesantren dan yang kedua yaitu sekolah. Nah, di sini pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang memiliki keunggulan dan kelemahan. Kemudian sumber yang keempat yaitu sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Eksistensi mata kuliah PAI di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat, yang dimana landasan filosofis PAI itu berpijak pada Pancasila, terutama pada sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua secara yuridis itu berpijak pada ketentuan perundang-undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya yaitu metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Ada beberapa metode yang menjadi pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu metode melalui pendekatan kajian Al-Quran Sejarah Islam. Ali Syariati menegaskan bahwa ada dua metode fundamental untuk memahami Islam secara benar. Yang metode pertama yaitu pengkajian Al-Quran, yang dimana mengkaji intisari gagasan-gagasan dan output ilmu dari orang yang dikenal sebagai Islam. Dan yang kedua yaitu metode pengkajian sejarah Islam, yakni pengkajian tentang perkembangan Islam sejak Rasulullah SAW menyampaikan misinya hingga masa sekarang. Syariati menegaskan bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang Al-Quran itu sebagai sumber dari segala ide-ide Islam, dan pengetahuan serta pemahaman sejarah Islam secara sumber, yaitu segala peristiwa yang pernah terjadi dalam masa yang berbeda. Kedua metode tersebut merupakan metode fundamental untuk mencapai suatu pengetahuan tentang Islam yang benar dan ilmiah. Kemudian, metode selanjutnya yaitu metode pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau kajian ajaran. Metode disiplin ilmu sebenarnya lebih tepat digunakan para santri di program studi ilmu-ilmu agama. Namun, para ulama berhasil menyederhanakan disiplin agama
sehingga mudah dipahami orang awam sekalipun. Di Indonesia itu dikenal luas bahwa ajaran Islam terdiri atas 3 disiplin, yaitu akidah syariat dan akhlak akidah, yang merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Syariat sendiri merupakan dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam besar dan kehidupan. Adapun akhlak yaitu membicarakan baik buruknya satu perbuatan secara parsial, perbuatan maupun komparatif yang memilih suatu dari 2 atau beberapa perbuatan yang baik. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Tujuan dari didatangkannya syariat Islam itu ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Bab 2. Mengapa manusia bertuhan? Bagian 1. Konsep spiritualis sebagai landasan kebertuhanan. Mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki, dengan tujuan untuk memberi arah dan arti pada kehidupan. Kemudian menurut Zohar, spiritualis itu merupakan kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia, yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Dalam perspektif Islam, roh sering dideskripsi sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Roh manusia menurut Islam adalah suci yang bersemayam di dalam hati, sehingga dari hati itu terdapat 5 yang akan terpancar. Yang pertama, akan terpancar kecerdasan kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, keinginan segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia pada sesuatu hal yang dianggap kurang. 3. Kemampuan kapasitas manusia dalam melaksanakan tanggung jawab. 4. Perasaan sebagai keadaan yang dirasakan sedang terjadi dalam diri manusia. 5. Nasib manusia ditentukan oleh karakter, ditentukan oleh budaya sekitar ditentukan oleh kebiasaan ditentukan oleh sikap, dan pada akhirnya sikap ditentukan oleh paradigma. Bagaimana cara menggapai cahaya Tuhan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 30. Nah, dari ayat di atas bisa ditafsirkan bahwa Allah itu meminta kita agar selalu mengikuti agama Islam, agama yang sesuai fitrah. Maka hadapkanlah wajahmu, yakni jiwa dan ragamu, dengan lurus kepada agama Islam. Itulah fitrah Allah yang Tuhan telah ciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Kedua, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Istilah spiritualitas sendiri sering disalahartikan sebagai sesuatu yang identik dengan agama dan keyakinan tertentu. Pada dasarnya, spiritualitas bukanlah sesuatu yang formal seperti agama dan sistem kepercayaan. Namun, menurut bahasa, spiritualitas itu diambil dari kata spirit yang berarti jiwa. Istilah spiritual dapat didefinisikan sebagai pengalaman manusia akan makna, tujuan, dan moralitas. Oleh karena itu, agama sering disamakan dengan spiritualitas, karena agama sendiri adalah moral
yaitu moral hamba pada Tuhannya. Kesadaran spiritualitas dalam bahasa Islam sering disebut sebagai al-wa'yu ar-ruhani, yaitu kesadaran spiritual, atau al-wa'yu al-ilahi, kesadaran ketuhanan. Dalam bahasa agama, spirit sering dimaknakan sebagai roh, yang dapat diartikan sebagai amar Tuhan, diartikan sebagai instruksi, ketentuan, atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk, seperti yang diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, dengan demikian, kesadaran spiritual ataupun kesadaran ketuhanan adalah pemahaman mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta, dan wahyu sebagai inspirasi universal. Kecerdasan spiritual didefinisikan sebagai kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks yang lebih luas. Manusia itu membutuhkan spiritualitas untuk mengembalikan dan mempertahankan keyakinan, menjalin hubungan baik dengan Allah, serta mencapai kehidupan yang lebih bermakna, yang juga merupakan salah satu cara untuk menjadi manusia yang utuh. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. Kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kehidupan yang nyata. Selanjutnya, sumber ilmu tentang konsep ketuhanan. Berdasarkan perspektif psikologi, dalam studi bagaimana manusia bertuhan, dijelaskan melalui teori monistik yang menjelaskan mengenai sumber agama dalam aspek psikologis. Dalam teori tersebut, manusia diyakini dapat bertuhan karena manusia memiliki kemampuan berpikir yang merupakan salah satu bentuk proses mental yang menjadi kajian umum dari psikologi. Hal itulah yang menghasilkan konsep ketuhanan dalam psikologi yang akan dibahas lebih lanjut dalam psikologi agama, dan dinyatakan bahwa konsep ketuhanan dalam psikologi itu tidak dapat terlepas dari faktor reason, emotion, dan will yang terdapat dalam jiwa seseorang. Dengan demikian, konsep ketuhanan secara psikologis adalah proses berpikir yang merupakan dasar dari konsep spiritualitas, sedangkan kebenaran hanya berada di tangan Tuhan, yang berarti bahwa manusia dapat mengenal Tuhan dengan berpikir, namun tahu batasan serta kewajibannya. Selanjutnya, berdasarkan perspektif sosiologis. Nah, selain psikologi agama, cabang ilmu sosiologi juga memiliki kajian tentang agama yang dinamakan sebagai sosiologi agama. Pendekatan konsep ketuhanan oleh sosiologi agama lebih kepada pengalaman empiris dari masa kini dan masa lampau. Pendefinisian agama oleh William James membuat konsep ketuhanan serta keagamaan dalam sosiologi menjadi sesuatu yang bersifat universal, sosial, dan institusional. Secara tidak langsung, Tuhan dalam perspektif sosiologi dianggap sebagai suatu sumber kebijakan dan kebenaran yang bersifat universal yang dapat dipahami oleh seluruh umat manusia. Kemudian berdasarkan perspektif filosofis, nah, dalam filsafat, manusia itu dianggap sebagai makhluk teomorfis yang diartikan sebagai khalifah yang diutus Tuhan di bumi sebagai cermin atas nama dan sifat Tuhan. Konsep ketuhanannya yang tidak lain adalah Tuhan merupakan pemilik dari segalanya. Wujudnya sudah ada dengan sendirinya dan mutlak, dan ciptaannya lah yang harus
mengaktualisasikan diri menjadi makhluk yang universal. Kemudian berdasarkan perspektif teologis adalah pengetahuan tentang Tuhan, baik buruk, serta segala hal yang terjadi bukan atas kehendak manusia, melainkan dari Tuhan yang menurunkan wahyu serta kebesarannya agar manusia dapat menjadi makhluk yang bertuhan. Bagaimana manusia bertuhan bagian kedua. Beberapa teori evolusionisme terkait dengan pemikiran tentang ketuhanan. Yang pertama, dinamisme, yang mengatakan bahwa manusia sejak zaman primitif itu telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Mula-mula, sesuatu yang berpengaruh tersebut tujukan pada benda, artinya setiap benda mempunyai daya kekuatan magis pada manusia. Ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Yang kedua, politeisme, yang mengatakan bahwa roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa, yang dimana dewa itu mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, dan ada yang membidangi angin dan lainnya. Yang ketiga, animisme, mengatakan bahwa setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang, serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Selanjutnya, henoteisme, mengatakan bahwa satu bangsa hanya mengakui satu dewa yang disebut dengan Tuhan. Namun, manusia masih mengakui Tuhan atau Tuhan bangsa lain. Kepercayaan satu Tuhan untuk satu bangsa disebut dengan henoteisme atau Tuhan tingkat nasional. Kemudian, monoteisme mengatakan bahwa kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme yang hanya mengakui saat adanya satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Selanjutnya, ada dua aspek keimanan, yaitu keyakinan dan indikator praktis. Yang pertama, keyakinan, yang dapat dimaknai sebagai pembenaran terhadap satu konsep. Dalam hal ini, konsep tersebut disebut tentang Tuhan, sehingga ia menjadi aturan dalam hati yang menunjukkan hukum sebab akibat, identitas diri, dan mempengaruhi penilaian terhadap segala sesuatu, serta dijalankan dengan penuh komitmen. Yang kedua, indikator praktis keimanan dapat ditengarai dari sikap dan perilaku yang dilakukan manusia. Selanjutnya, esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya hingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia dapat juga melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan. Nah, inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah
wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemerelatan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Agama adalah intisari Tuhan yang mengarahkan orang-orang berakal dengan kemauan mereka sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Agama bisa digunakan untuk menyebut agama semua nabi dan khusus untuk Islam saja. Agama dihubungkan dengan Allah karena ia merupakan sumbernya. Kemudian Harun Nasution pada tahun 1986 dalam bukunya mengemukakan bahwa Islam itu ditinjau dari berbagai aspek yang dikutip sebagai memberikan definisi agama, yang dimana sebagai pertama, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan goib yang harus dipatuhi. Kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan goib yang menguasai manusia. Ketiga, mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia yang mempengaruhi berbagai macam perbuatan manusia. Keempat, kepercayaan pada suatu kekuasaan goib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 5. Suatu sistem tingkah laku atau code of conduct yang berasal dari kekuatan goib. 6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan goib. Ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan goib yang timbul dari perasaan lemah dan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat di alam sekitar manusia. 8. Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Dalam hal ini, yang memberikan pengaruh besar terhadap berbagai macam bentuk kepercayaan dan penyembahan adalah agama yang diyakini oleh masing-masing pemeluk agama tertentu, karena agama sebagai suatu sistem yang dapat mempengaruhi pola tindakan serta kegiatan ritual keagamaan secara holistik. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Yang pertama, definisi kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa bahagia itu tetap dalam kebaikan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah atau kebahagiaan itu terbagi dua, yaitu bahagia hakiki dan bahagia majasi, yang dimana bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Namun, jika kebahagiaan duniawi itu didapat oleh orang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman, kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan yang tidak abadi. Adapun kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan abadi dan rohani. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ditemukan bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat atau qalbus salim. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit
agar hati dapat kembali sehat. Selanjutnya, definisi beriman. Iman itu berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Percaya sendiri dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Pengertian iman secara istilah, kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak atau tidak bercampur keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Maka merekalah orang-orang yang benar. Dari ayat tersebut dikatakan bahwa iman adalah membenarkan Allah dan Rasul-Nya tanpa keraguan. Iman itu membentuk jiwa dan watak manusia menjadi kuat dan positif, yang akan mengejawantah dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlakiah manusia, yang akan mengejawantah dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku akhlakiah manusia sehari-hari, yang didasari atau diwarnai oleh apa yang dipercayainya. Kalau kepercayaannya benar, maka baik pula perbuatannya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, Islam adalah agama kedamaian. Islam merupakan agama yang didasari dengan kasih sayang, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, lil alamina rahmata illa arsalnaka wama. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, berdasarkan ayat di atas, tampaklah bahwa Islam datang untuk memberi kasih sayang kepada semesta alam. Dari ayat tersebut dinyatakan bahwa tidak ada batasan kasih sayang hanya untuk orang beriman. Tidak ada batas kasih sayang untuk bangsa tertentu, tetapi kasih sayang yang dikehendaki oleh Allah adalah kasih sayang untuk seluruh semesta alam. Karena itu, Islam melarang umatnya menyiksa binatang, meski itu adalah seekor anjing sekalipun. Selanjutnya, Islam menjamin agama penganutnya. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Begitupun sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Orang yang beragama sudah pasti memiliki kualitas hati yang sehat. Adapun ciri-ciri hati sehat adalah selalu berorientasi kepada masa depan dan akhirat, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah dan tidak pernah lupa dari mengingat Allah, yang dimana berzikir kepada Allah. Kebahagiaan dapat diperoleh dengan menataati perintah Tuhan. Orang yang beragama adalah orang yang menataati perintah Tuhannya dan meninggalkan larangannya dengan ikhlas dan benar. Dalam menjelaskan kebahagiaan, sahabat Rasulullah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu telah memberikan kunci kebahagiaan yang hakiki dan harus diterapkan oleh setiap manusia. Nah, yang dimana terdapat 7 kunci menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, jangan membenci siapapun meskipun kepada yang menentang kita, karena kebencian kepada seseorang itu hanya akan menyempitkan hati. Kedua, jangan larut dalam kesedihan. Untuk ketiga, hidup dalam kesederhanaan. Keempat, tetap berbuat baik meski dilanda musibah. Lebih banyak memberi meski kesusahan. Kemudian keenam, tetap tersenyum meski hati tengah bersedih. 7. Jangan berhenti berdoa untuk muslim lain.
Saat ini mungkin tak akan dipungkiri bahwa seringkali terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang membuat hubungan sesama muslim menjadi renggan. Namun itu bukanlah hal atau bukan suatu alasan untuk kita berhenti berdoa sesama saudara muslim kita yang lain. Bab 4. Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk Islam kamil. Muhyiddin Ibn Arabi, abad ke-13 Masehi, adalah orang yang pertama yang mengemukakan istilah insan kamil. Kemudian Syekh Fadullah menyebut insan kamil sebagai proses tanazul, terakhir Tuhan. Maksudnya, sebagaimana pandangan Ibn Arabi, untuk dapat kembali kepada Tuhan, maka seseorang haruslah mencapai martabat insan kamil. Sebenarnya, insan kamil lebih ditujukan kepada manusia yang sempurna dari segi pengembangan potensi intelektual, rohania, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah, dan lainnya yang bersifat batin lainnya. Menurut Ibn Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan dan mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara mendefinisikan, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Kemudian Abdul Karim Al-Jili juga membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan pemula atau al-bidayah. Pada tingkatan ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Tingkatan kedua yaitu tingkat menengah atau at-tawassut. Pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-romaniyah. Pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Kemudian yang tingkat terakhir yaitu al-khitam. Pada tingkat ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Selanjutnya, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Term ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ihsan adalah menjalankan ibadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak dapat melihatnya, Allah akan melihat kita. Term insan kamil merupakan konsep yang lebih asing lagi bagi kebanyakan kaum muslimin. Term ini mungkin hanya dikenali di kalangan muslim sufi saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yudkhilul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Artinya, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan, kami telah berislam. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Selanjutnya, sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai pilar agama Islam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di atas kaum muslimin itu menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai satu kesatuan yang utuh. Kaum muslimin Indonesia lebih familiar dengan istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur atau komponen pokok ajaran Islam, yang dimana
Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Kemudian syariat yang merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Dan akhlak yang merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Yang kedua, menggali sumber teologis, historis, dan filosofis konsep insan kamil. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, di luar kedua jenis manusia ini ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Yang pertama, konsep manusia dalam Al-Quran. Kajian ini bertujuan menjelaskan term manusia dalam Al-Quran, yang dimana ada 3 term yang biasa diterjemahkan sebagai manusia dalam Al-Quran, yakni Bashar, Al-Insan, dan An-Nas. Yang kedua, unsur-unsur manusia pembentuk insan kamil. Al-Ghazali menyebutkan bahwa adanya unsur luar tubuh dan unsur dalam, yaitu batin, yang dimana unsur tubuh menyangkut anggota tubuh dan panca indera, sedangkan unsur batin yaitu merupakan hati, akal, nafsu, dan hasrat. Al-Ghazali menyebut juga roh sebagai unsur batin, tetapi dipandang sebagai sinonim dengan hati. Selanjutnya, karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Pertama, karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Kemudian menurut Ibn Arabawi menyebutkan bahwa adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Untuk itu, kita perlu mengenali 4 unsur untuk mencapai derajat insan kamil. Di antaranya, yang pertama yaitu jasad, yang dimana jasad ini keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Kedua, hati nurani, letaknya tepat di tengah-tengah dada. Ketiga, roh, dimana letaknya ini di dalam hati nurani. Kemudian yang keempat, sir atau rasa, yang dimana letaknya ini di tengah-tengah roh yang paling halus atau paling dalam. Menurut Imam Ghazali, ada 7 macam nafsu sebagai proses taroki, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Kedua, metode untuk mencapai insan kamil. Kewajiban hakikat, ketika menjalankan syariat itu keadaan hati hanya mengingat Allah. Cara konkretnya, yang pertama, memulai sholat jika Tuhan yang akan disembah itu sudah dapat dihadirkan dalam hati, sehingga ia menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kedua, berniat sholat karena Allah. Artinya, ibadah sholat yang didirikannya itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah tanpa adanya rasa pamrih dunia, atau ingin disebut orang yang beragama, ingin mendapat pujian, ataupun ada niat-niat mencari dunia, dan tidak pula ada pamrih akhirat. 3. Selalu menjalankan sholat dan keadaan hati hanya mengingat Allah. Kemudian yang keempat, yaitu sholat yang telah didirikannya itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'an. Pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan di keadaan lingkungan. Kemudian digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Jadi paradigma adalah cara pandang, cara berpikir mengenai suatu realitas. Kemudian secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris.
Menurut Kontowijoyo 2008 bahwa Al-Quran itu sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir.